Oke, ini adalah soal ONMIPA tahun 2022 bidang matematika tingkat nasional hari kedua nomor 4. Misalkan A adalah ring dengan identitas perkalian 1. Untuk setiap A elemen dari A besar didefinisikan pemetaan LA dan RA dari A ke A melalui sebagai berikut. Nah, ada dua anak soal. Yang pertama, A berikan contoh ring tak komutatif A sehingga manakala A elemen A membuat salah satu LA atau RA injektif, maka satunya juga injektif. Yang B, berikan contoh ring tak komutatif A sehingga terdapat A yang membuat tepat salah satu LA atau RA injektif. Silakan pause videonya jika ingin mencoba mengerjakan dan lanjutkan videonya untuk melihat pembahasan. Oke, langsung aja. Kalau kita ngomongin ring tak komutatif, kalau aku pribadi yang pertama aku pikirkan adalah ring matriks. Matriks atas bilangan real gitu ya, misal 2 kali 2R ini kan A-nya ini. Nah, pas aku mikirin ini, belum tahu nih ini masuk kategori B atau kategori yang A gitu ya. Jadi pikir aja kapan sih, misalkan kita pilih X elemen dari A yang ini, matriks ini, kapan LA itu injektif? LAX, LX berarti ya. Jangan deh ini A berarti ya. LAX ini kan sama dengan apa tadi? LAX itu AX. Ini akan injektif ketika A-nya itu invertible gitu ya. Misalkan ini Y, berarti X-nya cuma satu, X-nya cuma A inverse Y. Kalau A-nya itu tidak invertible, nanti ya akan ada dua buah elemen yang dipetakan ke elemen yang sama. Nah, ini kalau A-nya dengan alasan yang sama, nanti RAX itu juga XA sama dengan Y gitu ya, akan berakibat X itu sama dengan YA inverse ketika A-nya punya inverse. Kalau nggak punya, dia jadi nggak injektif. Gitu. Bisa dicek nanti yang detailnya gitu. Jadi ternyata matriks 2 kali 2 atas bilangan real itu masuknya ke yang A. Jadi ketika A-nya itu matriks invertible, itu akan membuat LA injektif dan RA injektif. Ketika A-nya nggak invertible, dua-duanya nggak injektif. Gitu. Yang A ini kurang menarik karena matriks gitu ya. Bisa diambil contoh matriks. Yang kedua ini cukup menarik yang B. Berarti ini yang A gitu ya. A itu A-nya matriks 2 kali 2 ini. Ini jawaban yang A. Yang B, kita bikin sebuah apa ya? Polinomial ZX polinomial. Belum selesai. Ini kok Z sih? Rx. Jadi ini ada Rx adalah semua polinomial berhingga. Nxn dengan AI elemen dari bilangan real gini. Didefinisikan pemetaan linear. Nah, ini dia. Didefinisikan pemetaan linear Rx ini. Bisa juga ditulisnya LRX ke LRX ini ya. Jadi dia pemetaan linear dari polinomial dipetakan ke polinomial lagi gitu. Yaitu semua pemetaan linear. Berarti ini gimana ngomongnya? Ya, pokoknya ini himpunan semua pemetaan linear gitu ya. Ini himpunan semua F di mana F A plus B sama dengan FA plus FB. A, B elemen dari polinomial. Ruang polinomial. Oke. Buat yang belum tahu, beberapa contoh elemen dari sini ya identitas pertama, FP, polinomial dipetakan ke dirinya sendiri. Yang kedua, elemen nolnya itu ini identitasnya. Elemen nolnya itu ini, elemen nol penjumlahan itu ya. Semuanya dipetakan ke nol. Contoh lainnya itu diferensial, dp, dp sama dengan p aksen. Contoh lain itu integral p, p, p besarnya. Bedanya integral di sini didefinisikannya dia tidak plus c gitu. Jadi dia plus
plusnya bukan plus konstan yang sembarang, tapi konstannya dipilih. Gitu. Jadi misalkan integral 1P itu sama dengan P plus 1 gitu. Kalau integral 0P gitu misal didefinisikannya P doang. Gitu. Kalau dia P plus C, ini nanti integral itu jadi bukan pemetaan linear. C-nya harus dispesifikan, nggak boleh sebuah variabel, nggak boleh sebuah yang bebas. Nah, apa dari elemen L ini yang memenuhi syarat B? Yang kita pilih adalah operator diferensial. Pilih A sama dengan D elemen dari A. A-nya itu adalah pemetaan linear dari Rx ke Rx. Karena sama petanya, jadi gini aja. Perhatikan LAX. LAX tadi apa? LAX tadi LAX itu ini ya, AX ya. AX. Cek lagi. Iya benar. Sama dengan DX. X-nya di sini bukan elemen polinomial ya. X ini elemen dari A. X elemen A. Nah, untuk menyelidiki ini injektif apa enggak, kita cari kernelnya. DX, jangan X deh, DF gitu ya. DF, fungsi lain gitu. Kita cari kernelnya sama dengan 0. Ketika apa? Kalau ketika F-nya cuma sama dengan 0, berarti LA itu injektif. Gitu. Sekarang jelas ya kalau D0 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena D0 sebuah polinomial sama dengan D dipetakan ke 0 kan polinomialnya. Ya turunan dari fungsi dari 0 itu ya 0. Tapi ada juga yang lain. Misalkan aku definisikan F1P, F0 deh, F0P. Itu kita ambil suku pertamanya doang. P-nya ini ya, P-nya A0 plus A1X plus dan seterusnya sampai AN XN. X pangkat N. Aku ambil suku pertamanya, ini A0. F0P-nya gini nanti DF0 P ya sama dengan D sebuah konstanta diturunkan jadi 0. Ternyata ada elemen lain yang bukan 0 yang kalau dikalikan ke D itu masuknya hasilnya 0, berarti F0 elemen dari kernel D ini. Berarti D itu tidak injektif. Tapi RA-nya RD-nya RA ini ya, R A X F sama dengan F D, berarti ini D. Pokoknya A itu D ya, A sama dengan D, operator diferensial. Elemen dari ini ya, L R X. Bingung aku nulisnya juga. Kalau ditulis D kok jelek di sini. Tapi ini kalau ditulis A kok jadi aneh. Nah, FD kamu sama dengan 0. Cuma ketika F sama dengan 0. Gitu ya. Kalau F-nya nggak 0, nanti FD itu tidak dipetakan ke 0. Seperti itu. Loh, misalkan ada yang mikir, loh gimana kalau kita ambil P-nya khusus, P1 sama dengan A0 gitu misal. Berarti kan FD P1 sama dengan F0 gitu ya, karena P1-nya A0, turunan dari A0 itu 0. Fungsi yang dipetakan ke 0 di elemen L ini ya pasti hasilnya 0. Berarti ada dong F apapun jadi 0. Ya nggak bisa, karena ini cuma berlaku untuk salah satu elemen di Rx doang. Sifat ini harus berlaku untuk setiap elemen di Rx, di ruang polinomial. Jadi nggak bisa, karena operator diferensial sendiri itu sifatnya surjektif tapi tidak injektif. Seperti itu. Jadi
didapatkan yang A itu nanti matriks 2 kali 2 atas R gitu misal. Paling gampang ya, paling kecil. Yang ini adalah L Rx. Oke.